Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Serlinda Lestari dari Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Moh Taufan Nugroho, SSI MM, tentang revolusi industri. Revolusi industri menghasilkan penurunan, malah terkadang menghilangkan beberapa kelangkaan tersebut, sehingga waktu, tenaga, dan uang yang semula digunakan untuk mengatasi kelangkaan tersebut mendadak jadi bebas. Jadi bisa digunakan untuk hal lain, untuk mengatasi kelangkaan yang lain. 1. Web 1.0. Web 1.0 merupakan teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet, karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Pada dasarnya, website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana pengunjung hanya dapat membaca karena tidak adanya proses untuk menginput data. Kedua, Web 2.0 dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi Web 2.0 pada tahun 2004. Web 2.0 adalah revolusi bisnis di industri komputer yang dipicu oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu pencobaan untuk mengatasi berbagai aturan untuk mencapai kesuksesan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terpenting adalah buat aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi penggunaan aplikasi tersebut. Ketiga, Web 3.0. Web 3.0 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Berdasarkan definisi pada dasarnya, semantik web memiliki tujuan yang sama karena semantik web memiliki isi web yang tidak dapat hanya diapresiasikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga di dalam bentuk yang dapat dimengerti, diinterpretasi, dan digunakan oleh perangkat lunak, software agents. Melalui semantik web inilah berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah, atau lebih tepatnya, Web 3.0 sebuah realisasi dari pengembangan sistem kecerdasan buatan, artificial intelligence, untuk menciptakan global metadata yang dapat dimengerti oleh sistem. Keempat, Web 4.0. Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan, sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer, program, tools, device yang kita miliki jika dijalankan secara online. Web 4.0 juga bisa digunakan untuk membantu dalam pencarian informasi, penyimpanan historia, pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi sama. Revolusi 01. Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, pada tahun 1830-an dan 40-an. Jadi bisa dibilang negara Eropa yang pertama kali melaksanakan revolusi industri adalah Inggris, diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Secara spesifik, ada 3 faktor utama yang mendorong 1.0, yaitu revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri menganggap era waktu yang penting karena teknik pertanian yang lebih baik, pertumbuhan populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Revolusi industri 1.0 pertama adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Penemuan ini penting sekali karena sebelum adanya mesin uap, manusia cuma bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Revolusi industri 2.0.
Revolusi industri pertama memang penting dan mengubah banyak hal. Namun, yang tak banyak dipelajari adalah revolusi industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-20. Saat itu, produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun, proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern dalam hal transportasi. Proses produksi ini memiliki kelemahan besar, yaitu perakitan dilakukan secara paralel. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak tukang secara bersamaan. Ini membuat setiap tukang harus diajari banyak hal seperti memasang ban, memasang setir, memasang rem, dan lain-lain. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Karena hal ini, revolusi 3.0 memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan. Karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Bisa dibilang abad informasi dipicu oleh munculnya revolusi industri yang ketiga. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer, menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia II sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman, yaitu komputer yang bisa diprogram pertama yang bernama Colossus adalah mesin raksasa sebesar sebuah ruang tidur. Colossus adalah komputer yang tidak punya RAM dan tidak bisa menerima perintah. Revolusi Industri 4.0. Konsep Industri 4.0 pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa ini juga sebetulnya ide Industri 2.0 dan Industri 3.0 baru muncul. Sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Semua revolusi itu terjadi menggunakan revolusi sebelumnya sebagai dasar. Industri 2.0 tak akan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Industri 3.0 intinya mengupgrade lini diproduksi dengan komputer dan robot. Sejatinya, revolusi industri dikatakan revolusi karena terjadi secara perlahan-lahan dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada industri 4.0, pada dasarnya juga menggunakan komputer dan robot. Terus kalau gitu sebenarnya kemajuan apa saja yang muncul sehingga membedakannya dari revolusi sebelumnya? Revolusi ini adalah perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan AI, robotika, Internet of Things, pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Yang pertama dari peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita. Makanya kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa. Orang-orang di dunia jadi selalunya tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, yaitu Internet of Things. Analisis SWOT. IOT S 1. Bermanfaat bagi tempat kerja. Kedua, lebih sedikit membebani lingkungan. Ketiga, pemimpin dalam sebuah teknologi inovatif. W-nya 1. Peretas, pembobol, dan masalah sistem. 2. Datanya berat. Ketiga, merupakan teknologi tanpa arah. O-nya 1. Kesehatan lebih baik dengan aplikasi dan suatu perangkat. Kedua, merupakan investasi yang baru dan menarik. T-nya 1. Kerentanan keamanan. Kedua, harapan tinggi jatuh datar. Ketiga, IoT itu mahal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.